Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. TKN yakin Gibran unggul ya dalam debat kedua. Beliau cerdas kok. Ada lembaga survei yang merilis bahwa Gibran itu lebih cerdas dibandingkan dengan Caimin, lebih cerdas dibandingkan Profesor Mahfud begitu kan. Ini logika-logika yang salah. Gimana cara nyurfi mereka begitu kan? Saya lihat bahwa saya yakin dan saya yakinnya bahkan ya kalau berani taruhan dengan saya, kalau Gibran menang dalam debat ya versus Profesor Mahfud ya atau versus Caimin di situ begitu kan ya. Oke, saya berani taruhan dengan itu begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya seorang Gibran ya dari segi karirnya begitu kan ya, dari segi keberanian mereka, mentalitasnya begitu. Ketika diundang di acara-acara debat publik, dia jarang hadir begitu kan. Bagaimana melakukan atau berbicara, berkontestasi dalam pilkada ini begitu. Kalau gagasan-gagasan si Gibran itu aja, ya pegang teks saja sudah salah kok begitu kan. Saya berani taruhan dengan siapapun begitu kan. Kalau Profesor Mahfud kalah begitu kan ya. Saya dengan apapun begitu kan ya. Silakan mau minta apa. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya. Seorang Gibran ini saya tahu betul bagaimana ya seorang gagasan-gagasan mereka pakai teks sana sini, omongannya ya hanya itu aja begitu. Lihat saja ketika debat ada 3 menit untuk menjawab itu begitu. Dan 3 menit itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin begitu kan ya. Padat, tegas, tuntas ya sesuai dengan jamnya itu. Paling ya Gibrannya beraninya mungkin 1 menit itu pun 1 menit begitu. Mungkin ya nggak nyampe begitu kan. Saya kira sudah tahu pola-pola seperti Gibran ini begitu kan. Wajar kalau masyarakat hari ini menyatakan wah si blimbing sayur begitu kan ya. Rasanya kecut ya, asam, cepat rontok di situ begitu. Apalagi nyebutnya asam sulfat ya. Apalagi Masinton menambahkan Samsul di situ begitu kan. Ini menjadi trending topik di X begitu kan. Jadi saya kira si Gibran ini gimana begitu kan ya. Ada yang mengatakan lebih cerdas ya. Ini cerdas gimana begitu, bayangkan. Seorang anak muda tidak memberikan representasi anak muda di situ. Ujung-ujungnya apa coba bayangkan ya. Seharusnya Gibran itu representasi anak muda, mewakili anak muda, kecerdasan, keberanian, bagaimana dengan masyarakat begitu kan. Masa ditanya soal masalah hukum, ditanya soal masalah lingkungan, ditanya masalah soal kesejahteraan, ditanya soal lapangan pekerjaan, apa jawaban Gibran begitu kan? Malah tidak nyambung. Jawabannya apa coba? Ya, kita harus menjadi ya pengusaha begitu kan. Ditanya soal lapangan pekerjaan ya masyarakat harus menjadi pengusaha. Ini kan logikanya tidak nyambung di situ begitu kan. Ya seharusnya kan mereka kalau ditanya soal pekerjaan, lapangan pekerjaan, seharusnya mereka bagaimana kebijakan yang bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, bekerja sama dengan luar negeri, bekerja sama dengan UMKM, yang kemudian bisa menghasilkan bagaimana lapangan pekerjaan itu terwujud di situ begitu kan. Atau setidaknya menggunakan TikTok ya sebagai bahan bisnis di situ. Ini Gibran tidak memberikan wawasan itu, tidak memberikan jawaban itu begitu kan. Malah jawabannya apa ya? Disuruh jadi pengusaha. Emang gampang jadi pengusaha, modalnya dari mana begitu kan ya. Itu pun masih soal tempat dan sebagainya. Ini kan kalau ada yang mengatakan sekarang Gibran lebih unggul ya dalam debat ini, mungkin agak ngaco di orang-orang yang mengatakan itu begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena realitasnya Gibran ya tahu saya persis bagaimana video-video yang beredar hari ini begitu kan. Jadi sayang 1000 sayang begitu dengan ucapan-ucapan seperti itu begitu. Jadi ya kalau membela junjungannya ya silahkan begitu kan. Wajar dalam sebuah debat itu ya para TKN-nya mendukung Gibran begitu kan ya, membela Gibran. Tapi pada kenyataannya walaupun dibela apapun, sejuta apapun yang memberikan klarifikasi, masyarakat sudah tidak percaya dengan hal-hal itu begitu. Ini rata-rata bagaimana IQ-nya katanya kata netizen begitu. Bahkan ya Gibran tiap pagi selalu katanya minum susu, ya minum ini, makan gratis dan sebagainya. Ditanya masalah soal lingkungan, ditanya soal IKN ya, muter-muter di situ begitu kan. Ya, kebingungan mereka
mereka begitu. Masa representasi anak muda seperti itu begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi inilah demokrasi kita. Oke, kita harus menghargai itu begitu kan. Apapun pilihan presiden, apapun pilihan masyarakat ya, siapapun presiden yang terpilih dan wakil presiden terpilih, itulah yang terbaik bagi masyarakat. Tapi belum tentu begitu ya. Kalau mainnya curang kan gimana begitu. TKN yakin Gibran unggul dalam debat kedua, beliau cerdas kok katanya begitu. Mari kita baca ini. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diyakini bisa tampil unggul dalam debat yang kedua yang dijadwalkan Jumat 22 Desember 2023. Hal tersebut ya disampaikan oleh Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional, begitu kan? Pemilih muda Fanta ya, Prabowo Gibran Riano Panjaitan sebagaimana dikutip dari Antara. Saya yakin beliau cerdas kok dan memang ada beberapa kesempatan saya sempat mempunyai kesempatan bersama beliau di panggung-panggung. Beliau cerdas katanya begitu. Kita tunggu saja beliau apakah dalam debat dikuasai oleh si Gibran begitu. Saya kira jauh mereka begitu. Masa ya seorang Profesor Mahfud bisa kalah sama Gibran? Seorang Caimin ya sudah berpengalaman 20 tahun dalam dunia politik masih kalah dengan anak yang instan begitu kan. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Kita tunggu saja begitu di panggung itu begitu. Apakah nanti gemetar atau apa? Menurut Diana, cawapres yang diusung punya pemahaman ekonomi yang tidak sebatas ya narasi dan retorika. Lebih dari itu ya kata Riano, Gibran mampu yang meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta melebihi angka ekonomi nasional. Bahkan track recordnya rekam jejak Mas Gibran selama menjadi wali kota Surakarta, ekonomi Surakarta luar biasa. Kata siapa begitu kan? Angka kemiskinan di situ semakin banyak yang ekstrim kok begitu kan? Oleh karena itu, Riano menilai pengalaman Gibran membangun perekonomian kota Surakarta akan lebih baik jika implementasinya di tingkat nasional ya, dengan menang cara memenangkan Pilpres di 2024. Apalagi faktanya, kata Riano, Gibran mampu membawa angka indeks pembangunan nasional kota Surakarta melebihi angka DKI Jakarta. Pret. Ini kan gimana begitu? Agak lucu mereka begitu kan ya. Mau bandingkan dengan DKI Jakarta sekelas gubernur begitu kan ya. Itu kan jauh mereka. Jadi saya rasa para TKN ini seolah-olah ya berlebihan di situ memuji Gibran begitu. Tapi kita tunggu saja nanti apakah debat-debat itu akan keok. Bagaimana soal ekonomi ya, bagaimana soal soal kesejahteraan ya. Padahal ini semua begitu ya, kalau tidak jualan Jokowi gimana begitu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya Gibran ketika debat nanti paling jualan kartu di situ begitu. Kartu sembako murah padahal ya sembakonya ya itu aja, malah tambah mahal begitu ya. Ya, soal beasiswa begitu kan. Ya, soal ibu-ibu sehat, makan gratis ya, minum susu gratis dan sebagainya. Ini kan logika-logika gimana begitu. Ya, kita tunggu saja begitu nasib si Gibran ya. Mungkin kita tahu seperti Profesor Mahfud, seperti Caimin yang sudah berpengalaman di situ begitu kan. Masa kalah, masa lebih cerdas? Saya kira tidak begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.